Tunggal. Silakan. Ada nggak saya ini. membahas tadi Yesus? Oke, Anda diam. Anda diam. Anda diam. Jangan mer ke BODDH-nya Anda di sini, ya. Ketika saya membahas tentang pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi sama dengan sifatnya. Yesus itu bukan sifat. Yesus itu manusia, sama seperti saya. Bahkan saya lebih hebat dari Yesus. Oke? Saya beristri, saya punya anak, Yesus tidak. Pahami itu. Jadi kalau saya sedang membahas tentang Tuhan pencipta langit dan bumi, jangan Anda bawa-bawa Yesus. Yesus itu makhluk. Ya. Yesus itu penanggung dosa. Manusia yang paling banyak dosa. Tunggu dulu, kampret. Diam dulu. Diam dulu. Kayak pintar aja Anda itu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita. Channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bukan makhluknya. Yesus itu makhluk, jauh rendah di bawah. Jauh. Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah makhluk yang berasal dari firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang bersama dengan Allah itu adalah sifat. Nah, sifat ini kemudian melantunkan perkataan, aku ingin Maria hamil. Itu adalah perkataan yang keluar dari sifat. Pada saat Tuhan berfirman, aku ingin Maria hamil, apakah Yesus sudah ada? Belum. Gabriel datang, Roh Kudus datang kepada ibunya. Wahai Maria, wanita perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Ya, apa? Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, pada saat itu Yesus sudah ada? Belum. Mana Tritunggal di situ? Enggak ada. Yang ada melekat pada diri Allah itu sifat. Dari sifat ini melontarkan perkataan. Perkataan ini ditangkap oleh Gabriel. Gabriel mengantarkan ke Maria. Maria kemudian mendengarkan perkataan itu. Yesus ada? Belum. Yesus belum ada. Kenapa? Mesin belum berbunyi. Pada saat mesin berbunyi, yang keluar asap dulu, baru kemudian karbon dioksida. Pada saat itu kemudian Maria mengiyakan, hamil dia. 9 bulan kemudian ada suara bunyi dari kandang binatang. Baru ada Yesus. Yang bersama-sama dengan Allah tadi itu siapa? Yesus? Bukan. Lalu siapa? Sifat. Bukan Yesus yang bersama dengan Allah. Bukan. Wong Yesus itu makhluk. Yesus itu makhluk. Jadi yang bersama-sama dengan Allah itu sifat. Al-Kalam, sifatnya. Nanti setelah dia berkata, aku ingin menciptakan makhluk bernama Yesus lahir tanpa ayah. Perkataan ditangkap Gabriel. Gabriel sampaikan ke makhluk bernama Maria. Maria mengandung hamil. Baru ada Yesus. Setelah ada Yesus dikatakanlah kemudian firman itu telah menjadi daging. Maksudnya apa? Al-Kalam mengeluarkan kalimat. Anda tidak paham pasti. Sifat berkata ingin menciptakan manusia. Setelah perkataan itu keluar dari mulutnya, barulah tercipta Yesus. Oke, maaf. Jadi boleh tidak ada Tritunggal, saya jelaskan nggak ada. 30 detik ya. Silakan. Oke, ya. Saya mau bernarasi sebentar ya. Ketika kita membahas tadi esensi dari firman ilahi itu sendiri bersumber dari mana, apakah firman Allah itu kekal bersama Allah, sifat Allah itu kekal bersama Allah, itu Anda sudah mengiyahkan ya. Oke, kita sepakat di sini, satu sepakat, satu tujuan, ya berarti firman Allah, sifat Allah itu kekal bersama Allah ya. Itu dua udah ya. Tapi di sini ya, kembali lagi saya menegaskan ya,
ketika kita membahas firman ilahi, kita tidak sedang membahas tentang materi ataupun fisik di sini. Tidak ada fisik di sini yang kita bahas dari tadi. Anda ngalor ngidul malah menyinggung tentang Yesus. Kita belum sampai ke Yesus. Urusan Yesus nanti saya bisa mempertanggungjawabkannya ketika kita membahaskannya. Ini kita membahas tentang hakikat keilahian, begitu ya. Kapan hakikat keilahian yang maha besar itu bisa tersampaikan kepada makhluknya, ya? Tentu melalui firman-Nya. Firman-Nya berasal dari mana? Dari kehendaknya, ya, dari sifat-sifatnya. Itulah yang dinamakan dengan sifat Allah atau keinginan Allah itu sendiri, kekal bersama Allah itu sendiri. Lalu saya bertanya, ya, ini masih 20 detik ya. Saya bertanya, ya, berarti udah 2 tadi ya. Tapi kembali lagi, bukan dua dalam bentuk angka materi kita di sini ya. Dalam perspektif kita membelajar kebagaimanaan Allah yang benar ya, bukan keberapaan Allah yang benar, bukan ya. Pandangan itu harus dihilangkan ya. Oke, saya bertanya begini ya, apakah kalam Allah itu kekal bersama Allah? Silakan. Iya, baik. Sifat Allah kekal bersama dengan Allah. Oke? Sifat al-kalam kekal bersama dengan Allah. Saya balik nanya. Pada saat sifat kekal bersama dengan Allah, Yesus di mana pada saat itu? Jawab. Mas, kita belum bahas tentang Yesus nih. Ya. Ya, saya tanya, jawab aja. Suka-suka saya. Anda kan membawa tadi penjelasan saya tentang Tritunggal. Tritunggal itu salah satu. Dengarkan dulu. Tritunggal itu salah satunya di dalamnya adalah Yesus. Oke? Kekal bersama Allah itu sifatnya. Pada saat sifat kekal melekat pada diri Allah, apakah di situ Yesus ada? Jawab. Oke, ya. Walaupun di sini kita belum membahas tentang Yesus, namun saya mengikuti alur Anda sekarang ya. Oke, berarti Anda sudah mengiyakan bahwasannya kalam Allah kekal bersama Allah, ya, sifat Allah kekal bersama Allah, berarti ya Anda sedang percaya Tritunggal, menjelaskan Tritunggal. Walaupun itu sudahlah penonton saja yang menilai. Tunggu. Jangan Anda pakai jurus Paulus di sini. Ya. Coba sebutkan siapa saja oknum yang ada di Tritunggal. Ya. Coba. Satu. Ya. Kalau Allah itu kan kalau Allah kan ya. Tunggu, sebutkan dulu Tritunggal itu, sebutkan dulu. 1. Tritunggal adalah 3 siapa? Allah yang benar itu, ya. Iya, siapa aja Tritunggal itu? Coba siapa aja? 1. Bapak ya. Ya. 1. Ya. Tunggu. Diulang. 1 ya. Bapak. 2 sifat Bapak. Sifat Bapak. 3 aktualisasikan melalui firman ya. Firman itu kan bukan 3 apa? Bapak ya. Yang ketiga apa? Satu kan tadi Bapak, kemudian sifat. Yang ketiga apa? Allah, sifat Allah kekal bersama Allah, kalam Allah, sifat Roh Kudus ya. Kekal bersama Allah ya. Tapi itu sudah kita saja. Di sini sudah ada Yesus. Oke ya. Anda mau ada Yesus. Tentang Yesus? Mau membahas tentang saya tanya kepada Anda, ketika Anda menyebut Tritunggal tadi, di situ tidak ada Yesus. Lalu kenapa Yesus ini menjadi Tuhan? Lah, yang bilang ada Yesus Anda kan? Berarti Yesus bukan pribadi yang satu dengan Tuhan, betul? Yang bilang Yesus di situ ada tadi kan Anda, bukan saya kan? Oke. Dengan demikian Anda sudah membatalkan bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Tuhan. Dengar. Berarti Anda sudah membenarkan bahwa Yesus itu tidak satu hakikat dengan Allah, betul? Nama Yesus dari tadi, ya, dari tadi saya belum menyebut nama Yesus. Itu lain cerita, kawan. Ya? Itu maka saya ingin penegasan dari saudara. Berarti yang Anda maksud Tritunggal itu Yesus tidak masuk di dalamnya sebagai pribadi, betul? Kan sifat Allah dan kalam Allah kan begitu. Kita tidak membahas tentang materi ya, tidak. Berarti dengarkan saya, berarti Yesus itu tidak satu hakikat dengan Allah, dengan Bapa, betul? Yesus setelah ini kita bahas, oke? Ya, kita bahas dulu tentang Berarti Yesus ini tidak satu hakikat dengan Allah, sebab Yesus tidak masuk di dalam daftar 3 pribadi yang Anda imani di Tritunggal. Kena. Nanti panggil ya
panggil. Makanya saya katakan dia itu bukan knalpot, bukan asap, tapi dia adalah apa yang dihasilkan oleh asap, karbon dioksida, karbon monoksida. Dia adalah racun Yesus itu ya. Udah kena kan Anda? Jadi di Tritunggal itu ternyata Yesus tidak ada di dalamnya. Selamat. Asap kan Anda ya, bukan saya ya. Namun Udah selesai. Udah selesai. Ketika Tuhan bersama dengan sifatnya, ketika Tuhan bersama dengan sifatnya, di situ tidak ada Yesus. Oke. Ternyata Yesus ini tidak termasuk di Berarti dalam kita Tritunggal. tentang kebagaimana Allah yang benar tadi sudah clear ya, bahwasannya Anda membenarkan bahwasannya Allah Anda itu kekal bersama. Tadi nggak membenarkan, Pak. Kekal Ini bersama. sudah pakai jurus Paulus dia pakai. Jika Jurus kita membahas Paulus. tentang Jangan pakai jurus penyesat di sini, Bung. Nggak ada orang yang bisa kamu sesatkan. Saya katakan Allah bersama dengan sifatnya itu kekal. yes, Oke. betul. Yes. Nah, pada saat Allah bersama dengan sifatnya, kekal bersama dengan sifatnya, Yesus sudah ada atau belum ada? Oke, begini saja deh ya, kita membahas tentang Yesus. Oke. Ada kan dari tadi ya, tidak bisa. Tunggu. Pada saat Allah bersama sifatnya itu berdiri sendiri bersama-sama, sehakikat dia, Yesus sudah ada atau belum ada? Ketika ya kita membahas tentang kebagaimanan Allah yang benar ya. Jawab. Ya. Asal Anda Itu jawab dulu. dengar dulu ya. Guruna kan udah sepakat ya Guruna ya. Mercedes sepakat dengan Islam, sifat itu bersama-sama dengan Allah kan gitu. Nggak ada Yesus di situ. Pada saat pada saat sifat dan Allah itu adalah satu hakikat, apakah Yesus sudah ada di situ? Ya diam dulu yang lain ya, tolong ya. Gitu ya. Habisnya lu gua gemes lu nggak mau jawab sih. Iya, keluar Ya, jurus biar tunggal tidak bumi. Buradmin. Ya. Biar tidak ngagurmologi ya. Ngagurmologi itu tidak dipentingkan di sini ya. Ngagurmologi, cocokmologi tidak dipentingkan di sini. Namun kita Ternyata Bentar, mohon Yesus maaf, ini bentar, Tuhan mohon maaf. Aku mau nanya dulu, tidak selamat masuk malam. dalam tataran Snow, Tritunggal. halo, Snow monitor, Snow. Ada orang kah? Oh tidak ada. Snowman. Ya udah. Mohon maaf turunkan ya, gantian Ya, sama yang lain. Ya, pertanyaan Bang Juma teman dijawab Kristen dulu boleh tuh. naik. Lanjutkan. Dijawab. Pertanyaan Bang dong. Juma dijawab, Bro. ya sebelum kita ke Yesus, kita pahami dulu ya. Kita kepada substansi ya, kepada substansi tentang kebagaimanan Allah yang benar itu ya. Allah yang benar itu bersifat kekal ya, bersama firman-Nya ya, bersama sifatnya tadi ya, itu firman-Nya yang diaktualisasi melewati Ini mah firman-Nya. bukan substansi, ini mah bumbu terasi. Ya, saya tidak memakai standar ganda seperti kamu ya. Diam aja dulu ya. Ketika Anda mengiyahkan itu berarti Anda di sini mempercayai Tritunggal. Oke? Lalu kita dasarnya sekarang membahas tentang Yesus ya. Tunggu dulu Tritunggal tanpa Yesus ini ya. Tritunggalnya Yesus. tanpa Yesus ya. Tidak ada Yesus di situ ya. Nggak ada Yesus. Anda membahas Lanjut. Tritunggal. Iya. Halo Bandung, apakah kamu sehat di sana, Bandung ya? Oke Pada ya. saat saya membahas, saya tidak Yesus pernah mengatakan itu Allah itu adalah- Tritunggal. ya. Di situ hanya berbicara mengenai Allah dan sifatnya. Tidak ada Apa lagi yang yang sifat Allah itu tidak ada yang Anda katakan tadi itu Tritunggal, itu nggak ada di Islam. Udah, Mas. Allah dengan sifatnya itu satu. Biarkan penonton yang menilai. Yang bilang 3 siapa? Allah di dan sini? sifatnya itu satu. Kan Sementara Tritunggal tadi sudah saya jelaskan. Tritunggal itu Tritunggal di adalah Kristen menjelaskan itu adalah kebagaimana Bapa, Allah yang benar Yesus, itu. dan Roh Kudus berumur-pati. Tritunggal Mereka itu bukan adalah menjelaskan satu, tiga beberapa pribadi, Allah satu yang hakikat. bukan, Itu Mas. di Kristen. Jadi jangan Tritunggal Anda itu pakai dijelaskan. cara-cara Paulus di sini, jangan Anda pakai. Saya tidak pernah membenarkan Tritunggal karena Tritunggal itu Bapa, Yesus berumur-pati. Paulus itu adalah seorang makhluk Saya nggak ciptaan pernah pakai Tuhan. cara-cara Ngapain kamu- Paulus. Sedangkan yang kita bahas ini adalah sifat Paulus Allah. diciptakan oleh Sifat Tuhan. Allah dan Allah itu satu hakikat, tidak terpisah. Antara Yes. Allah dan sifatnya tidak terpisah. Bilang 3 kan? Sekarang bagaimana bisa Anda Tuhankan Yesus sementara Yesus beda hakikat dengan Allah? Kok Oke. bisa jadi Tuhan dia?
Berarti realitasnya tentang pembahasan kebagaimana Allah yang benar tadi sudah diambil poinnya sama penonton. Oke, kita bahas tentang Yesus. Yesus itu kan sejatinya kan nama dari kemanusiaan, dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Nah, yang turun jadi manusia ini sifat atau bukan? Yang turun menjadi manusia adalah firman Allah itu. Ya, Sifat atau bukan? Sifat atau Allah. bukan? Sifat Allah diaktualisasikan pada makhluk penyampai. Ya, Jadi sifatnya Allah keluar dari Allah gitu. Yesus adalah nama dari kemanusiaan dari firman Allah yang menjadi manusia. Ingat. Ada parah. Jadi sifat Allah itu keluar memisahkan diri dari Allah gitu. Oh, sifat Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Anda jangan membayangin diri Anda. Anda diciptakan oleh Allah. Tadi oke. Tadi sifat dan Allah dengar. Tadi sifat Allah dengarkan dulu. Tadi Anda sudah mengakui sifat Allah dan Allah itu satu hakikat, betul? Oke, betul. Satunya di sini satu apa, Mas? Satu apakah hakikat? Apa satu seperti merkat gini? Lem-leman. Nggak usah cerita gereja di sini. Itu di gereja boleh Anda pauk-pauk kayak gitu. Allah dan sifatnya itu satu hakikat. Oke. Makanya saya tanya, adakah Yesus di situ? Enggak ada, katanya. Kita tidak sedang membahas Yesus. Berarti Yesus itu bukan hakikat, satu hakikat dengan Tuhan. Karena Yesus di luar garis. Sekarang saya tanya kepada saudara, yang menjadi Yesus ini sifat atau perkataan? Oke, jawab. Ya. Saya mencuci otak kamu dulu ya. Sombongnya minta ampun. Sombongnya minta ampun. Kamu bicara itu bukan dari olahan kepala, tapi dari hasil isi tumitmu kau bicara. Sekarang kamu sampai ingin cuci otak saya. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, yang menjadi Yesus ini firman atau sifat? Apakah Anda sudah memahami tentang Cerdaskan, dengarkan dulu pertanyaannya. Pertanyaan saya, yang menjadi Yesus ini sifat Allah atau perkataan yang keluar dari sifat Allah? Jawab. Oke. Begini dulu, Mas, ya. Anda gitu toh, Pak. Kita udah. Jawab. Kalau kamu nggak jawab, saya babat kau ya. Gepeng. Oke, saya bisa. Anda bisa nipu di sini, nggak bisa nipu. Yang menjadi Yesus itu sifat Allah atau perkataan yang keluar dari sifat Allah itu sendiri yang diaktualisasikan melalui firman Allah itu sendiri. Karena sifat Allah Nah, kita bongkar tipu-tipu Anda. Kita bongkar tipu-tipu Anda sekarang. Kita bongkar tipu-tipu Anda. Ya udah, Anda diam dulu. Anda udah jawab. Kita bongkar tipuan Anda sekarang. Dengarkan. Begini loh, ya. Sabar. Saya sudah nangkap cara Anda menipu. Anda mengatakan sifat Allah yang keluar dari Allah. Gimana ceritanya? Sifat Allah yang melekat pada diri Allah kok bisa keluar? Katanya tadi satu hakikat, kok bisa berpisah? Oke, sudah. Memanjang. Kenapa bisa berpisah? Katanya satu hakikat, kok bisa berpisah? Iya, sudah bisa diam yang lain. Sudah bisa Anda mendengarkan sekarang saya buka tipuan Anda. Sudah siap belum? Dengarkan saya penipu, dengarkan. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, Yesus sendiri berkata, "Aku datang bukan atas kehendakku." Berarti dia tidak sifat. Dia makhluk yang keluar dari sifat. Oke, silakan. Mas, biasakan begini ya Mas ya. Ini udah tahun 2024 ya. Iya, ini sudah tahun 2024. Cara tipu-tipu gereja jangan Anda bawa di sini, memalukan. Itu kan pandangan Anda saja ya. Sekarang begini, saran saya ganti nama Anda menjadi membodohkan, bukan mencerdaskan. Sekarang sabar dulu. Kita edukasi kepada yang di bawah ini. Sekarang gini, ketika Allah bersama dengan sifatnya melekat, ya, di situ ada berapa kehendak? Oke, sudah Mas. Ya. Jawab aja, di situ ada berapa kehendak? Biasakan begini ya, pertanyaan itu lebih simpel. Enggak usah ngajarin saya. Pada saat sifat dan Allah melekat bersama-sama,
Pada saat Allah dan sifatnya melekat, hakikatnya sama, melekat satu hakikat, ada berapa kehendak di situ? Ya, biasakan ketika Anda bertanya itu simpel, namun jawabannya lebih panjang sedikit. Ini Dengarkan saya. Pada saat Allah bersama sifatnya itu melekat, tak terpisahkan, di situ ada berapa kehendak? Jawab. Kita di sini adu argumen, jangan takut Di duluan. situ ada berapa kehendak? Jawab. Ini ada ketakutan dari Anda, saya Di lihat. situ ada berapa kehendak? Jawab. Satu kehendak ya. Satu Di sini. kehendak, satu kehendak. Baik, Ya. baik, satu kehendak. Baik. Diam Oke. dulu, Anda. Teman-teman sudah mendengarkan dari mulut saudara, Allah dan sifatnya satu kehendak. Yesus berkata di dalam Yohanes 8:42, Mas, aku datang kalau bukan atas kehendakku. Ada Kalau berapa Anda kehendak di situ? Mas. Dengar. Antara kehendak Yesus dan kehendak Allah ada berapa kehendak? Jikalau Anda ya. Jikalau pertanyaan saya, antara kehendak Anda Allah mungkin dan mau kehendak bertolong, Yesus cerminkan. ada berapa kehendak? Cerminkan, Mas. Ya. Ya. Membodohkan, dengarkan. Antara Dipanggil kehendak dulu. Allah dan kehendak Yesus ada berapa kehendak? Tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Pertanyaannya lebih Jawab ngalor ngidul. pertanyaan saya. Jawab saja, nggak usah jualan kecap. Ini bukan di gereja. Kamu Ini- sedang diskusi dengan Abang Suma. Ini jurus Sekarang pertanyaan saya ulang. Pertanyaan Antara Anda kehendak dan jawab. Allah Ya. dan kehendak Yesus itu ada berapa kehendak? Jawab. Mas, saya bisa mempertanggungjawabkan itu, Mas. Tapi saya mau gini loh, Mas. Ada berapa kehendak? Pertanyaan itu lebih panjang dari jawabannya. Tadi Biasakan. Anda mengatakan antara sifat dan Allah satu kehendak. Antara Allah dengan Yesus berapa kehendak? Jawab. Oke. Jawab. Saya ulangi pertanyaan Anda ya, boleh ya? Antara Allah atau Bapa ya dengan Yesus sifatnya. satu kehendak. Kembali Dengan lagi saya sifatnya, menekankan di dengan sini. sifatnya satu kehendak. Dengan Yesus berapa kehendak? Aduh. Anda ini mau diskusi apa mau apa ini Anda ini? Allah dengan sifatnya satu kehendak. Allah dengan Yesus berapa Saya mau kehendak? tanya dulu. Anda mau melanjutkan diskusi apa enggak? Mampu nggak Anda berdiskusi? Jawab aja, nggak usah lelucon. Ya. Kalau mampu antara bilang Allah, antara Allah Kalau dengan mampu, Yesus bilang berapa mampu. Kalau tidak, ya kehendak? sudah, Ya. Antara Allah dengan Yesus berapa kehendak? Saya kan sudah menjawab. Ya satu kehendak. Kehendak Yesus. Ada dua. Itu orang Kristen sendiri mengatakan ada dua. Kok Anda mengatakan ada satu? Oke. Hah? Anda Sudah, Mas? belajar dari mana? Mas? Belajar dari mana? Anda bisa berdiskusi? Saya kasih data. Udah. Anda kan mengatakan ada satu kehendak. Matius 26, dengar. Matius 26 nomor 39. Maka Saya majulah katakan Yesus Anda. sedikit, lalu Yesus sujud dan Yesus berdoa. Katanya, "Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kamu tadi mengatakan satu kehendak. Ini pokoknya Yesus mengaku dua kehendak. Mas. Anda saja begini ya, Mas. Mas. Ya. Udah, jangan seperti anak-anak. Ya. Stop, diam, jangan tertawa lagi. Stop ya. Yang tertawa kan Anda sendiri. Masa disuruh stop sendiri? Ya. Jangan emosi, santai Oke. aja. Oke, Menurut ya. Anda, antara Allah dan Yesus satu kehendak. Menurut Yesus, antara dia dengan Allah dua kehendak. Yang mana yang benar? Persoalannya di sini. Yang Persoalannya mana di yang sini. benar? Anda atau Yesus? Persoalannya di sini, Mas. Persoalannya di Berat. sini. Anda mau Persoalannya berdiskusi. ada sama otak Anda. Pecah, Anda masih bocor bisa- halus. Masih mampu berdiskusi dengan saya Anda ini? Hah? Anda menggunakan cara-cara tipu-tipu di sini nggak laku. Tidak ada tipu-tipu. Anda Yang mengatakan saya jelaskan antara tadi kan- Allah dan Yesus satu kehendak. Yesus Contoh. mengaku antara dia dengan Allah dua kehendak. Anda membohong. Aduh, beginilah diskusi dengan kamu. Anda penipu. Makanya dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, pembohong itu, penipu itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai Mas, manusia. tidak boleh ambil kesimpulan sendiri ketika Itu diberi. dalil. Yang Anda berambil terciduk kesimpulan sedang itu. menipu.
penonton, Mas. Saya ulang bukan lagi. Mas. Saya ulang lagi. Antara Allah dengan Yesus ada berapa kehendak? Oke, saya bisa menjawab ya. Saya boleh menjawab. Boleh menjawab? Saya tanya dulu. Silahkan Pak, merchandise. Oke. Begini kan yang saya suka ya. Iya. Ketika Anda menyebut dua kata-kata di situ, Allah atau Bapa ya, dengan Yesus, ada berapa kehendak? Ya, saya bahas satu persatu ya. Yesus adalah nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia, ya. Namun Allah di sini siapa? Sang firman itu sendiri, sang Bapa. Lalu kehendak, konteks dan kehendak yang Anda maksud. Oke. Pada diri Allah ada berapa kehendak? Aduh, kok seperti anak-anak saya berdiskusi. Loh, Anda mengatakan Yesus itu adalah kalam firman itu sendiri yang menjadi manusia kan? Sekarang saya tanya, pada diri Allah ada berapa kehendak? Saya berulang kali bertanya, masih bersedia berdiskusi dengan saya, Mas? Ini kita sedang berdiskusi, Anda aja yang sekarang sudah panik. Ini kita sedang berdiskusi. Anda terpenjara dengan argumen Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda hanya berdasarkan doktrin mimbar gereja. Saya berdasarkan dalil. Dengan makhluknya. Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Di situ ada berapa kehendak? Mas, ketawa gue lihat kamu. Yesus datang atas kehendak siapa? Berdiskusi itu adu argumentasi, bukan adu Iya, ngeyel. saya tanya kepada saudara, Yesus datang. Dengarkan. Yesus datang atas kehendak siapa? Bicara. Dengar Dengar Yesus terus datang. tadi gue ini. Gak pernah. Argumentasi itu yang paling penting, Mas, bukan ngeyel. Coba ambil tisu itu liurnya sudah menetes sebelah kiri, Pak. Ya, betul. Sebelah kiri ya. Dilap. Ya, dilap aja pakai lengan. Mantap. Saya ulang, dengarkan baik-baik. Yesus datang. Dengar. Yesus datang di dalam Yohanes 8:42. Dia datang atas kehendaknya atau atas kehendak Allah? Jawab. Saya ketawa melihat Anda itu terlalu bodoh. Tapi saya lihat yang ketawa saya, bukan Anda. Ya, ketika Anda mengatakan masih sanggup berdiskusi, berdiskusilah dengan baik agar mendapat edukasi. Setidaknya penonton yang menilai nanti. Saya ulang lagi. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Nah, sekarang apakah Yesus datang atas kehendaknya atau bukan? Jawab. Ketika argumentasi kita adu, maka penonton yang menilai ya. Jangan Anda mengambil kesimpulan yang sudah ini sekarang kita tiktokan, Bang. Yesus mengaku di dalam Yohanes 8. Saya konsentrasi terhadap semua kata yang keluar dari mulut saudara. Anda justru bermain di akal Anda sendiri, di pikiran Anda sendiri, di asumsi Anda sendiri. Bagaimana kita mau berdiskusi dengan baik ketika ada pertanyaan, Anda cuma berangan-angan terhadap saya konsentrasi terhadap semua kata yang keluar dari mulut saudara. Anda justru bermain di akal Anda sendiri, di pikiran Anda sendiri, di asumsi Anda sendiri. Bagaimana kita mau berdiskusi dengan baik ketika ada pertanyaan, Anda cuma berangan-angan terhadap atas kehendakku sendiri. Pertanyaan saya, apakah Yesus datang ke atas muka bumi atas kehendaknya atau bukan atas kehendaknya? Jawab. Di asumsi Anda sendiri. Bagaimana kita mau berdiskusi dengan baik? Jawab. Oke, ya. Saya mohon Anda diam dulu sebelum saya menyelesaikan penjelasan menurut pertanyaan dari Anda, ya. Namun di sini saya setuju dengan pertanyaan Anda, singkat, tapi nggak ngalor ngidul dulu kan, begitu. Pertanyaan itu lebih panjang dari jawabannya, ya. Paham kan itu, ya? Pertanyaannya apa? Coba ulang. Coba ulang pertanyaannya apa? Udah panik dia. Bang Handi liurnya, Bang Handi kasih tisu dulu, saudara kita. Udah saya di ember. Coba ulang pertanyaannya, Bro. Coba diulang. Itu tadi ada doubling tuh. Ya coba kau ulang pertanyaannya Bang Joma, coba ulang. Bang. Tadi ada doubling. Ya, Bang. Soalnya nama Anda itu terlalu ponga, mencerdaskan.
Harusnya ya santai aja pakai nama itu loh, nggak usah terlalu Mencerdaskan. gitu. Aku bacanya merchandise. Lucu Anda ini. Saudara Yohanes 8:42 Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus dan Bapa bukan satu kehendak. Oke, sudah. Itu aja loh sebenarnya. Ya. Anda ingin menegakkan benang basah sehingga Anda jadi lawak-lawakan, ditertawakan di sini, Bang. Coba Anda jujur aja bicara. Gak usah pakai jurus-jurus mimbar gereja. Diskusi pasti berjalan baik. Saya ulang ya. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa. Berarti antara kehendak Yesus dan kehendak Bapa ada dua kehendak. Anda mengatakan satu kehendak, kena Anda, ditertawakan Anda. Matius 26:39, bukan atas kehendakku tapi atas kehendak Bapa. Kena lagi Anda. Yesus dan Bapa dua kehendak, Anda mengatakan satu kehendak. Coba bagaimana Anda bisa menutupi kebenaran dengan kebohongan? Silakan. Tunggu gue makan dulu. Sampai energinya hilang ya Tuhan. Jangan lupa habis makan minum oli. Aduh, saudara saya Saya makan gimana? sushi dari Jepang. Iya. Makanlah Jadi dulu, Bang, sambil jadi minum. pertanyaannya sederhana ya. Yohanes 8:42. Yesus datang atas kehendak siapa? Oke. A. Kembali. Kehendak Bapa, B. Kehendak sendiri. Jawab. Takut keselak Bang Andi, lagi makan Bang Andi. Udah Selak biarin. nanti. Anda tahu Yesus itu siapa? Gitu dulu ya. Yesus itu siapa? Enggak dijawab. Ya. Segala sesuatu kan harus dipahami dulu. Ini kan nama saya kan mencerdaskan kehidupan bangsa agar anda semua tidak linglung ya. Ini tidak. namanya kamu nggak mencerdaskan. Itu kamu membego-begoi keluargamu. Saya di sini, ya, saya di sini ya memeriksa apakah anda. Saya ulang pertanyaannya. Yesus Yohanes itu 8:42. Yohanes 8:42. Yesus datang atas kehendak siapa? A. Kehendak Yesus sendiri. itu B. siapa, Kehendak Bapa. Mas, Yesus itu siapa? Jangan asal ngomong aja loh. Yesus itu anak orang. Nah, terus hubungannya dengan pertanyaan kamu apa? Ya maka Yohanes 8:42. Yesus datang atas kehendak siapa? Lalu A. Kehendak sendiri. B. Kehendak Bapa. Yesus anak orang. Iya, anak orang. Oke, ya. Yesus adalah nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun. Paham dulu ya? La haula wala quwata illa billah. Sudah? Gimana Bang ini? Anda semakin kacau. Sekarang pertanyaan saya selesaikan dulu, baru loloskan ajaran irasional tadi. Apakah antara Yesus dan Allah itu satu kehendak? Anda mengatakan satu kehendak, tapi faktanya dua kehendak. Anda mencoba jurus lain. Oke. Yesus itu adalah kemanusiaan dari sifat. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan sifat begini ya, dari sisi Mas, ya. kemanusiaan? Aduh, ya Allah ya Karim. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Inilah sebabnya. Mas, Kenapa Al-Quran mengatakan Anda adalah seburuk-buruknya makhluk? Karena ini, coba Anda mencoba untuk mengatakan bahwa kambing itu adalah sapi. saya makan dulu ya. Oke, saya makan lagi aja lah. Aduh, parah saudara saya ini. Ya, Dia ini. mending kibarkan Saya ini. bendera aja Bang. Diskusi dengan kita itu harus berdata, jangan jurus-jurus kayak Seperti gini. di ruangan debatnya capres sama cawapres tuh ya, enak. Di sana mah orang rasional semua, nggak ada yang buntu kayak lu. Nah, maksudnya cara diskusinya di sini kan nggak seperti itu. Jadi ikut-ikut arus aja lah. Walaupun mereka Yesus itu siapa, yang dikatakan Allah di sini siapa, mana tahu mereka hanya bertanya doang. Ketika orang menjelaskan, mereka sudah mengambil tafsir sendiri, mengambil kesimpulan sendiri. Ya udah, makan kebodohanmu. Ya kau ditanya harga cabai, kau jelaskan harga oli, nggak nyambung. Persoalannya yang bertanya ini tidak kenal yang namanya cabe.
hanya kenal namanya Justru doang. nggak kenal kita tanya. Makanya ketika Anda nggak kenal, makanya butuh penjelasan dari Bagaimana orang. Anda mau menjelaskan? Kita ingin tahu harga cabai, lu jelasin harga oli. Oke, kalau Anda mengetahui tentang kualitas cabai yang bagus, Ya, Anda gimana? perlu sumber dari Enggak, yang punya cabai cabai. nyambung, Jadi Pak. Cabai bahas nyambung. Nyambung dia. Anda Cabai nyambung. dari yang punya cabai apa tidak? Saya bertanya seperti itu. Bagaimana bisa kita menanam Bagaimana cabai bisa Anda terus menanam bisa nanti cabai? panen dengan kualitas unggul cabai? Bagaimana? Kita memulai dari mana menanamnya? Bagaimana Memahami caranya? tentang cabai. Ketika Anda tidak mau mendengar penjelasan dari yang punya cabai. Ya udah coba bagaimana cara supaya kita panen cabai yang baik? Apa yang kita lakukan? Jawaban itu yang Nabi apa itu ya? Apa? Pertama-tama apa yang kita lakukan? Oke. Masalah cabai ya. Ya, diam dah semua cabai nih. Step ya. Ya. Ketika Anda mengetahui ya, Anda tertarik nih dengan cabai ya. Ya, ya. Pun cabai hanya namanya doang yang Anda tahu ya. Iya. Tapi Ya, Anda ya. tertarik dengan cabai. Ya. Namun ketertarikan Anda dengan cabai ya, Hmm. Anda mau mengetahui tentang cabai dari sumbernya langsung, yaitu pemilik cabainya. Kan Ya. begitu. Ya, gimana Bukan caranya mengetahui pemilik cabainya? tentang cabai dari luar yang tidak tahu apa-apa tentang cabai tersebut. Ya. Dia tahu namanya doang. Disimpul-simpul. Muter-muter juga. Tahu namanya cabai doang juga dia. Dia hanya menyimpulkan tentang Masya Allah. menurut Gini dia. aja deh. Cabai itu pedas apa manis? Oke. Saya katakan cabai ada yang setengah pedas, ada yang pedas sekali, ada yang... Enak juga cemilan ini. Tahu malasa. Tobat, Mas, tobat. Pak mencerdaskan udah capek kah? Atau sudah KO? Oh, tidak. Oh belum. Oh, lanjut. Saya mau kasih kuliah umum Cerdaskan. terhadap apa ini? Gimana cabai? Gimana harga cabai per kilo berapa sekarang ya? Cabai per kilo. Iya. Oke. Cabai per kilo sekarang. Cabai per kilo sekarang, Mas. Iya. Itu harganya beda-beda, Mas. Kalau di kampung kamu berapa? Di kampung saya itu tidak ada yang menjual cabai. Ya Tuhan, nurut aja ini juga. Yang ada cabai-cabean, Mas. Enggak ada cabai di kampung. Yang ada cabai-cabean. Udah sama Broadman aja ya, gantian ya. Ternyata dari tadi Bang Nyuma diskusi sama orang yang berobat jalan. Ini ada satu lagi saudara kita dari sebelah, Bro Admin. Selamat malam. Maaf dari tadi belum saya sapa. Bro Admin. Monitor. Temannya Bang Handi Selamat malam, host. Oke, ini temannya Bang Handi. Oke. Silakan Bro Admin, Pak mencerdaskan biar makan dulu, biar istirahat dulu. Nanti Silakan Anda mau mencerdaskan menyampaikan ganti apa? nama ya cabai-cabeannya. Jadi itu topiknya Bro Admin, antara kehendak Yesus, kehendak Bapa. Artinya ada dua kehendak di situ Bro Admin. Coba dibantuin dulu Bro Admin. Dua kehendak di sini. Silakan. Iya, memang dua kehendak sih. Ada kehendak Yesus sendiri, ada kehendak Bapa. Tetapi dalam melakukan karya, itu memang mengikuti kehendak Papanya. Jujur. Itu baru Iya, jawaban. Itu jawaban jujur ya Bang Nyuma ya. Iya. Nah sekarang Bro Admin, pemilik kehendak yang bernama Yesus itu saat sekarang ini di mana dia? Kalau Yesus kan sudah terangkat. Iya. Iya, Yesus terangkat. Ya, terus? sudah kembali. Kembali ke? Ya, bersama-sama dengan Bapa di hadirat Bapa. Berarti sekarang ada dua kehendak menyatu. Kalau dua kehendak, ya kan sekarang sudah menjadi satu di hadirat. Gepeng juga ini pasti. Bagaimana ceritanya? Pemilik kehendak yang tadi manusia itu kemana? Menyatu. Maksudnya Tuhan manusia tadi ini menjadi Tuhan gitu Bang? Bukan bang.
Kemanusiaannya semenjak Yesus lahir sampai dengan dia terangkat, itu tetap ada. Berarti Tubuh tetap fisiknya manusia. tetap ada tubuh fisiknya, tetap dibawa naik. Ya, Nah, kan itu berarti- sebelum naik kan ditunjukkan luka-lukanya itu waktu penampakan pada para murid. Berarti Tuhan bersatu dengan manusia atau manusia menjadi Tuhan atau tetap manusia? Bukan, Yesus ini adalah wujud penyatuan dari kemanusiaan dan keilahian. Wih. Iya, jadi makanya kalau khusus Kayak film wayang. untuk Yesus ini memang spesial. Dia Tapi manusia kemanusiaannya tetap juga, ada. Tuhan juga. Kemanusiaannya tetap ada. Berarti sekarang Tuhan memiliki sisi kemanusiaan. Iya, semenjak ada Yesus kan begitu. Memang konsepnya seperti itu. Iya, berarti Tuhan memiliki sisi kebukan Tuhanan, gitu ya? Kemanusiaan aja biar mudah, jangan bukan Tuhan. Artinya Tuhan punya sisi yang bukan Tuhan, kan gitu. Jadi dia separuh aja Tuhan, separuhnya juga bukan Tuhan. Karena kenapa? Ada sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaan itu bukan Tuhan, berarti Tuhan memiliki sisi kebukan Tuhanan. Ini gawat ini kalau kayak gini. Kalau pakai diksinya kebukan Tuhanan ya ini sulit topang, sulit dipahamin. Gawat ini, bahaya. Tuhan punya sisi bukan Tuhan. Waduh, parah. Berarti tidak utuh lagi Tuhan itu sebagai Tuhan ya, karena sudah memiliki sifat kebukan Tuhanan. Ya, Kayaknya Bang Juma malam ini bahagia banget ya. Shalom. Sebentar, mohon maaf, aku sapa dulu. Selamat malam Pak Yordan. Yordan. Shalom, Pak Yordan. Salam, selamat malam. Salon, ya. Ya Bang Juma, salam kenal Bang Juma, salam. Iya, salam kenal Bang. Siapa namanya? Iya, Yordan. Masya Allah. Iya, di mana Bang? Iya, Setuju kan Anda tadi? Ya, gimana? Kalau nggak salah ini Pak Yordan ini tempatnya dulu Yesus dibaptis ya. Sungai Yordan. iya, salam kenal saya dari Manado, Maluku Utara. Saya dari Manado di Sulawesi Utara di Murang. Iya, saya di sini ikut belajar ya karena saya dari Yahudi, ingin belajar. Terus saya menyimak. Orang Yahudi. Oh, yang kemarin ini Yordan. Ya. Iya, Ya, coba Bang Hadi, ya. kita tanya sama beliau karena beliau dari Yahudi. Benarkah Elohim itu punya sisi kemanusiaan, Bang? Tidak, Tuhan kami tidak bisa dilihat satu-satunya Tuhan yang esa, tidak bisa dilihat. Tapi kami yakin ada dan kami akan takut dosa. Jadi dia tidak pernah jadi manusia gitu? Tidak pernah terhina kalau dia menjadi manusia makhluk. Karena dia karena dia pencipta. Iya. Tadi teman kita Bro Admin mengatakan Tuhan sekarang ini memiliki sisi kemanusiaan. Manusia tetap manusia, tidak sebanding dengan Tuhan. Tidak pernah menjadi Tuhan. ya Tidak kan? pernah. Ya, Masya Allah. Jadi Yesus menurut saudara Yesus adalah sekian banyak dari Mesias palsu yang datang dan mengaku sebagai Mesias. Terlalu. Jangan tepuk tangan. Pegangan. Teman-teman pegangan semua. Agak goyah ini, pegangan ya. bahaya ini. Oh ya, Bang. Waduh. Malah kita ketawa. Untuk Yahudi, Yesus itu adalah Sekian banyak dari Mesias palsu, tapi dia yang paling berpengaruh dan merusak semua ini. wow. Lebih keras dari Billy Yahudi nih. Kenal Billy Yahudi, dia Yahudi di Jakarta. Saya kenal. Oh, mantap. Saya sering satu room sama dia di roomnya Bang Dalbo. Oh, mantap. Iya. Terus dari kapan Yahudi? Saya Yahudi dari lahir, tapi saya tinggal di Indonesia karena keturunan asli dari Yahudi, nenek moyang sampai orang tua, bapak dan ibu sama dari Yahudi.
Dari lahir Yahudi, nggak pernah Kristen ya? Tidak. Anjir, mantap. Mantap. Memang Di ini situ informasi Billy ya. kalah. Informasi memang di Manado itu ada sinagog yang sudah dibangun. Betul ya, Bro? Betul. Iya, kami 28 orang. Iya, 28 orang. iya 28 Itu. orang. Itu udah termasuk Rabi Yaakov. Belum. Oh, belum. Berarti sama nggak sinagognya sama? Sama, cuma karena saya tinggal jauh dari sinagong. Karena 4 jam perjalanan kalau sinagong, karena sinagong di pusat kota. Oh gitu. Oke. Ya udah, mungkin ada yang ingin diluruskan mungkin dari kesalahpahaman kawan-kawan Kristen terhadap kitab Yahudi. Nah, dulu resini harus diluruskan. Oh, iya. Pendapat sebentar dulu, ini Banyu mau bicara. Jadi gini, menurut Yahudi tentang Yesua Masya seperti itu, menurut Islam memandang Yesua Masya seperti apa, Banyu Mak? Iya, jadi kalau kita Nabi Isa alaihissalam ya, Nabi Isa alaihissalam itu datang mengajarkan hikmah. Hikmah apa? Hikmah Taurat. Hikmah Taurat yang kemudian mengajarkan tentang Tuhan itu satu, yaitu yang Yesus sebut dengan sebutan Bapa, yang merujuk kepada Elohim, merujuk kepada Hasem, Yotevave. Dan menurut Yesus di dalam menurut Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya beliau datang itu mengajarkan aturan dan hukum-hukum Taurat. Hukum dan aturan Torah yang diajarkan kemudian kepada Bani Israel itulah yang Al-Quran sebut sebagai hikmat Injil, bukan Bible, seperti itu. Dan kemudian tidak mati disalib, tetapi memang dia hanya mengajarkan bagaimana Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Lalu kemudian diancam ingin dibunuh oleh sekelompok orang bersama dengan orang-orang Romawi, diselamatkan oleh Allah. Yang disaliblah yang disebut Yesus hari ini oleh teman-teman Kristen, seperti itu. Jangankan dibenci, Mas. Ya, Yesus disalibkan oleh orang Yahudi kok sampai mati, iya kan? Yordan ini kan orang katanya kan orang Yahudi, ya memang tidak mempercayai. Bukan, Pak. Mereka kan masih menanti Mesias itu, ya. Silakan Mas Yordan. Iya, jadi yang kau katakan kami menyalibkan Yesus kamu. Kutanya sama kamu, apakah penyalipan yang kami buat itu apakah baik atau buruk? Karena tanpa penyalipan penembusan dosa tidak akan ada. Silakan. Yang nyalip bukan Yahudi, Bang. Yang nyalip itu Romawi. Salah semua berarti. Yahudi kan sudah menerangkan itu, Alkitab juga jelas. Di dalam hukum kami tidak boleh membunuh. Cabe-cabean. Mas, bro admin diam dulu. Menderita ini orang. Ya, begini ya, orang yang diantar 3 penjuru. ya. Oh, tentara Romawi itu tentara yang mengeksekusi, namun keinginan dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu Yesus disalib, kan begitu. Maka yang mengeksekusi itu adalah tentara Romawi. Kenapa tentara Romawi? Karena tentara Romawi lah, kekuasaan Romawi lah yang saat itu ada, kan begitu, Mas. Bukan berarti wah ini parah ya. Peran nomor 2. Pertanyaannya yang menyalib siapa? Manras anak buah. Yang melakukan penyalipan itu, Mas, orang-orang Yahudi, tentara Romawi. Iya kan tadi ditanya, yang menyalib Pontius siapa? Pilatus, Mas Brot admin ya. Oh, enggak, Pontius Pilatus itu mau membebaskan. Alena siamba. Pontius Pilatus malah mau membebaskan loh. Pontius Pilatus itu tidak ada kutemukan salah apapun terhadap orang ini. Maka disampaikan firman Allah tersebut, maka Yesus diserahkan lagi kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Lalu tentara Romawi yang mengeksekusi, begitu Mas. Ya, jangan Anda salah paham dong. Iya, saya ngerti itu, ngerti. Gara-gara makan cabai 1 kilo. Makan cabai. Jadi cabai-cabean, Mas, gara-gara cabai-cabean. Siapa mencerdaskan yang ngoreksi lu itu orang Katolik itu?
Ya, nggak masalah. Kita ini orang Kristen ini, ya, ketika ada yang kurang pemahamannya, saya belum tentu sempurna, dia juga belum tentu sempurna. Saling memahami saja, saling melengkapi. Tidak masalah bagi kami orang Aja Kristen. nggak terima dikoreksi lu. Tapi persoalannya kau dibetulkan, kau ngeyel. Tidak ada yang diinginkan di sini, Mas. Memang faktanya begitu kok. Pontius Pilatus itu kan pemerintahan Romawi yang ada pada saat itu di tanah Israel, kan begitu ya. Pontius Pilatus itu mengatakan saya tidak menemukan secelah pun dosa terhadap orang ini, kesalahan terhadap dia ini. Diserahkannya lagi kepada orang Yahudi. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Salibkanlah dia, ya, salibkanlah dia. Lalu datang tentara Romawi menyalibkannya di Golgota, karena yang berkuasa adalah tentara yang berhak untuk menyalibkan. Bukannya warga sipil. Kenapa orang Yahudi memerintahkan kemudian disalibkan Yesus? Kenapa orang Yahudi memerintahkan? Itu adalah bagian. Siapapun yang terlibat di dalam firman Allah, itu adalah bagian orang terpilih dari Allah itu sendiri. Ya. Dari Allah itu sendiri. Ya. Gak nyambung ente. Kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus pada saat itu Karena berdasarkan orang Bible? Yahudi yang menciptakan orang Yahudi adalah Allah Bapa itu sendiri. Maka melalui orang Yahudi, Enggak, coba ini ada Yahudi asli nih. Ini Yahudi asli nih, bukan Yahudi versi perjanjian baru. Emang beneran kalian Yordan yang nyalib? Yahudi versi Mencerdaskan. perjanjian baru. Mencerdaskan. Kalian selalu mengatakan bahwa kami adalah dalang. Mencerdaskan. Kalian selalu menjelek-jelekan kami. Terus kalian juga ingat ya, mencerdaskan. Yesus kalian tidak dibenarkan dalam perjanjian lama kami, dan jangan pernah membenarkan Yesus kalian dengan memakai perjanjian kami di Injil kalian, karena kami tidak mengenal Yesus kalian. Kami Injil kalian. Stop membawa-bawa perjanjian lama, membenarkan Yesus kalian dalam Yesus memakai kalian. perjanjian Memang lama yang di bilang Yesus Injil lama kalian. siapa? Bentar, Yordan, dijawab dulu. Nenek moyang kalian sama di Yerusalem menyalibkan Yesus nggak gitu loh? Saya tidak tahu nenek moyang saya dengan cerita itu. Oh, Tapi ingat ya, mencerdaskan ya, kami tidak membenarkan Yesus kalian dalam perjanjian lama kami. Jadi jangan bawa perjanjian lama untuk membenarkan Yesus kalian. Aduh, pedis. Yang meminta kamu untuk membenarkan Yesus itu siapa? Hah? Anak? Kalian, mencerdaskan kalian Ya, sudah yang menodai minta siapa di sini? mencerdaskan, ingat perjanjian lama kami sudah ternoda dalam buku kitabmu itu. Karena apa? Kalian Kitab sering merevisi, ternoda. mengganti. Kami tidak tahu karena apa. Kalau Yang kalian ternoda memang kitab bilang, Anda kan tunggu Anda mencerdaskan sendiri. saya. Begini Tunggu mencerdaskan. dulu, selesai dulu. Dengar dulu mencerdaskan. Dengerin dulu. Perintah-perintah Allah. Dengerin dulu. Itu ternoda. Siapa yang noda kitab Anda? Anda sendiri kan? Dengerin dulu dia ngomong. Selesaiin dulu Mas Arjan. Silakan Mayor. Iya, dengar dulu. Karena begini mencerdaskan. Kalian katanya memakai perjanjian lama, tapi di mana hukum Taurat kalian mengikuti? Tidak kan? Kalian sudah menudahi itu. Kalian menudahi dengan memakai isi kandungan Taurat kami di Injil kalian, membenarkan Yesus, sedangkan kami tidak mengenal Yesus kalian. Stop memakai perjanjian lama kami, membenarkan Yesus kalian. Oke, saya boleh menjawab ya? Boleh? Boleh? Oke, ya. Ya, jangan Anda harap ya. Ya. Orang Kristen itu ya Anda mengemis-ngemis begitu ya. Oh, kenapa Anda tidak memakai hukum-hukum Taurat? Ya, jangan harap dong. Ketika Anda mengharapkan apa yang tidak Anda imani, ya Anda bergantung kepada orang Kristen berarti. mencerdaskan. Malah bersyukur gini loh ya. Saya mengatakan Tunggu dikit. Akhir mirab jazakallahu khair. Lanjut. percaya diri terhadap iman Anda tidak perlu mengemis-ngemis, ya, menangis-nangis. Kenapa? Ya, Terbalik. Kamu, Siapa yang ngemis? mencerdaskan. Mencerdaskan, kamu dengar ya, mencerdaskannya. Kalau tidak ada perjanjian lama, perjanjian baru tidak akan berdiri. Hah? Kalau tidak ada perjanjian lama, perjanjian baru tidak akan berdiri. Mengenal perjanjian baru karena ada perjanjian lama. Kata kalau itu kan kalau hayalan Anda kan? Apa hayalan apa sih? Kalau saja. Aneh Anda. Orang yang udah final kok dibilang kalau. Nggak ada kata Final kalau apa? di dalam iman, Mas.
Apa sih kamu? Kami diajarkan tidak pernah menyembah kepada manusia, dan kamu datang-datang memakai isi kandungan Taurat kami untuk menyembah manusia. Ternodai Tidak kami. pernah diajarkan menyembah manusia. Apa sih kamu? Yang bilang Anda menyembah manusia siapa? Aduh, baru. Eh, Yang diajarkan Anda menyembah mencerdaskan. Mencerdaskan. Dengar ya. kalian duluan. Kami tidak pernah diajarkan Musa kami untuk menyembah manusia. Memangnya kalian di sini siapa? Siapa kalian? Apa sih kamu? Kamu ngomong apa? Kamu Kamu bilang tahu tadi tidak perjanjian lama? Kamu tahu tidak perjanjian lama? Hukum Taurat kamu tahu tidak? Kamu tahu? Kalau saya tahu memang kenapa? Kalau kamu tahu, kamu tidak akan tersesat menyembah manusia, karena Musa kami dan raja-raja terdahulu tidak pernah mengajarkan kami menyembah kepada manusia. Sampai detik ini pun kami mati tidak pernah kami menyembah manusia, karena kami tahu Tuhan kami, Kejadian 1 ayat 1, yang menciptakan langit dan bumi. Tiada Tuhan yang lain yang bisa menciptakan langit dan bumi. Emangnya sejak kapan gue mengemis sama lo? Ayo sembahlah manusia. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Ditanya. Maaf. Ngana itu ngomong sembarangan aja, seenaknya aja. Ngana. Kami juga tidak mengharapkan Gini Anda loh, saudara cabe-cabian. tolong sama manusia, Maksud tolong. saudara Tidak. Yordan ini, jangan kau mengambil kitabnya Bani Israel untuk membenarkan menyembah terhadap Yesus manusia itu maksudnya. Kapan saya ambil kitab dia? Kapan? Lah, sekarang faktanya di dalam agama Anda ada kitabnya Yahudi, terjemahannya di kitab saudara nempel. Anda katakan itu perjanjian lama, padahal hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31, nomor 31, Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, kenapa Anda mengatakan bahwa itu perjanjian lama? Padahal itu perjanjian baru. Di dalam Alkitab kami tidak ada dua agama, tidak ada Tuhan kami membawa agama. Apa yang mau Anda permasalahkan? Ngomong apa orang ini? Mabuk Bang Andi, kenapa orang ini mabuk? Paling aku ya penjara penuh. Oleng. Sejak Iya. kapan di dalam Di Alkitab agama itu? Anda kan dari Roma. Agama Anda kan dari Roma. Kitabnya Roma itu bukan Taurat. Terus kenapa kemudian di agama Anda ada kitabnya orang Yahudi meskipun bentuk terjemahan dan dikatakan sebagai perjanjian lama? Padahal yang Anda sebut perjanjian lama itu justru adalah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel. Kenapa Anda kata pakai Anda? kitabnya orang untuk membenarkan? Kenapa kata Anda memakai kitab orang Roma? Sementara kitab orang Roma itu kitab orang Israel. Lah, sejak kapan? Salah Bang, salah. Agama Yahudi itu tidak mengenal perjanjian baru milik Kristen. Nah, sekarang orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, lalu ditempelkan di kitab agama Kristen menjadi satu clipping. Itu legalitasnya dari mana coba? Oke. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, dari mana? Apa legalitasnya yang legalitas ini ada ndak legalitas yang kemudian orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Oke, legalitasnya ya. Tentu di sini kita berbicara tentang legalitas itu yang bersifat legalitasnya haknya dari firman Allah itu sendiri ya. Terserah firman Allah itu mau bagaimana, itu urusan dia ya. Namun di sini ya kami mengimani ya. Bilang ganti nama Anda dulu. Turun dulu Bang, turun dulu, ganti nama Anda menjadi cabai-cabian. Mencerdaskan. Iya, mencerdaskan. Kamu tanya sama kamu dulu, mencerdaskan. Apa ini maksud firman Allah? Sebentar, mencerdaskan. Aku mau tanya sama kamu. Apa kamu mengerti tentang firman Allah? Firman Allah itu seperti apa? Oke, ya yang lain bisa diam ya, mute ya. Kita diskusi ya, walaupun 5 menit saja. Baik, saya mute Ya.
Ya, ketika Allah itu yang maha segala-galanya, ya, menyatakan dirinya itu bahwasanya dialah yang berkuasa atas alam semesta ini, maka dia berfirman kepada manusia yang disebut nabi, ya, para nabi, dia menyampaikannya, ya. Contoh kepada Musa, ya, firman Allah hadir kepada Musa melalui media api, ya. Tentu api itu diciptakan oleh firman Allah itu sendiri, ya. Untuk menyampaikannya kepada manusia, maka Allah menyampaikannya dengan cara Allah itu sendiri. Akan tetapi Musa, ya, Musa sampai pingsan atau bersujud, atau Musa kasutnya tanggal ketika Musa mau menghadapkan ke arah api itu, ya. Kasut Musa, sandal Musa itu tanggalkannya, kan begitu, ya. Akan tetapi Musa bersujud ke arah api tersebut bahkan sampai pingsan. Apakah api tersebut itu adalah Allah? Ya, tentu bukan. Ya, firman Allah hadir berupa api, ya, karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah seorang pun yang bisa melihatnya, tidak seorang pun yang bisa mendengar suaranya, kan begitu. Namun firman Allah itu dengan cara Allah itu sendiri menyampaikan melalui entah suara. Apakah suara itu suara Allah? Tentu tidak. Suara itu adalah ciptaan Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman-Nya, kan begitu. Kepada siapa? Kepada para nabi, ya. Itu adalah hakikat dari firman Allah yang benar, yaitu firman Allah kekal bersama Allah, ya. Tentu firman Allah itu bersumber dari pikiran Allah itu sendiri atau sifat-sifat Allah itu sendiri, ya. Tidak di luar Allah, ya. Kalam Allah atau roh Allah itu, ya, kekal bersama Allah, itu yang benar, ya. Bukan di luar Allah, ya. Ketika roh kebenaran ada, setiap orang kan diberi kebenaran, ya. Kebenaran akan menyampaikan firman apa yang disampaikan, kan begitu, ya. Itu memakai kebenaran dari hak Allah itu sendiri. Maka firman Allah itu tersampaikan kepada manusia sampai sekarang, Allah menyampaikan melalui firman-Nya. Dengan cara berfirman, bukan dengan firman-Nya, dengan cara Allah berfirman, kan begitu. Allah berfirman, sumbernya dari mana? Ya, dari sang firman, yaitu dari pikiran atau sifat-sifat Allah itu sendiri. Melalui Allah berkarya, ya. Contoh Allah berkarya untuk dalam rangka pembebasan Bani Israel dari perbudakan Mesir, ya, di mana Allah di sini memakai jasa Musa, ya, Nabi Musa, ya, untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Allah memakai jasa yang bernama Yesus Kristus, ya, untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Itu kami akui, karena kenapa? Itu hak Allah itu sendiri, bukan hak orang, bukan hak siapa-siapa, ya. Kalau Anda bertanya, firman Allah itu Anda mengerti? Ya, firman Allah apa yang disampaikan oleh Allah itu sendiri kepada para nabi dan terbentuk di dalam satu kitab, yaitu namanya kitab suci. Walaupun Anda, oh itu kitab saya, itu kan kata kamu kan makhluk. Kamu lebih tinggi apa tidak dari Tuhan atau Allah? Kamu makhluk, kamu tidak tahu apa-apa. Cukup kamu imani saja. Kalau kamu imani perjanjian lama, ya sudah, kamu bacain aja. Saya tidak memaksa harus perjanjian baru harus kamu imani, tidak. Ya, itu sifat-sifat Allah itu sudah mengatur itu. Untuk apa? Sebagai pembelajaran buat manusia. Tidak bisa, ya. Kehendak Allah itu dibatasi oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Waalaikumsalam. Iya, mencerdaskan. Coba saya tanya sama kamu, dan kenapa sering kalian mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus sendiri? Kenapa Allah menjadi Yesus dan Yesus menjadi Allah? Coba jelaskan saya. Oke, firman itu adalah Yesus sendiri, ya. Ketika konteksnya di sini adalah Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Ingat ya, Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Apakah nyawa itu nyawanya Tuhan? Tuhan tidak perlu nyawa. Yang menciptakan nyawa adalah Tuhan, ya. Maka ya sangat bodohlah ketika orang mengatakan, "Oh, Tuhan digantung." Lah, kamu bisa nampak Tuhan apa tidak? Ya, bisa nampak. Kalau bisa nampak, saya mau ikutan dong, kan begitu. Yang tampak di situ adalah ya kemanusiaan dari firman Allah itu yang turun. Seperti Musa lihat api. Saya melihat Allah ini. Apakah api itu adalah Allah? Tidak, ya. Beda konteks, kawan, ya. Ketika firman Allah itu turun menjadi tiang awan atau suara atau berupa mimpi para nabi atau penglihatan para rasul atau para nabi, itu firman Allah itu turun ketika ada konteks-konteks tertentu. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus, kenapa Yesus itu kalian anggap itu adalah Allah? Yang dialahkan atau yang dipertuhankan kepada Yesus adalah hakikat Allah itu sendiri juga.
Hakikat sang Bapa yang adalah ilahi, yang adalah sang firman itu sendiri, yang adalah Bapa, yang adalah Allah itu sendiri. Itu yang dipertuhankan, itu yang diperalahkan. Tentu kemanusiaan dari firman Allah itu yang turun menjadi manusia. Ya, hakikatnya sebagai manusia. Bukan manusia setengah-setengah jadi, kakinya satunya panjang sebelah, tangannya juga panjang sebelah. Tidak, dia 100% manusia. Namun perbedaannya menggantikan domba jantan atau lembu jantan di perjanjian lama yang tak bercacat celah untuk dikurbankan di mezbah, begitu ya. Bertanda bahwasannya inilah bani pilihan Allah, bukan di luar Bani Israel, bukan bani pilihan Allah. Ya, bukan berarti di luar Bani Israel tidak dikasih Allah, bukan. Itu sebagai patokan, itu sebagai rujukan manusia akan percaya kepada firman Allah, memakai satu suku bangsa yaitu keturunan Abraham, ya, Ishak, Yakub, ya, bukan keturunan Ismail, ya. Dan Allah punya kehendak sendiri bahwasanya firman-Nya itu turun menjadi manusia untuk dikorbankan di tiang salib menggantikan lembu jantan yang tak bercacat celah. Ya sudah, silakan. Tadi saudara membawa Bani Ismail. Bani Ismail mengajarkan Islam. Bani Israel, Bani Ishak mengajarkan Sudah, itu kan iman Anda, itu berita Anda, ya. Kristen diajarkan oleh siapa? Ismail, Islam. Ishak, Yahudi. Kristen? Kristen? Ya. Kristen? Keturunan yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri adalah keturunan Ishak. Ya, Ishak. Iya tahu, saya paham itu, ngerti tamat saya. Ismail, Islam. Ishak, Yahudi. Kristen? Oke, makanya Anda dia dengar, ya. Melalui keturunan Ishak itulah jalur mesianik. Ya, jalur mesianik, ya. Mesianik itu apa? Orang yang diurapi. Kok ada mekanik sih, mama mekanik? Ismail keturunannya nanti melahirkan Islam. Nabi Ishak keturunannya melahirkan Yahudi. Nabi mana yang melahirkan Kristen? Nabi mana? Yakub melahirkan ke-12 anak. Yusuf, Gepeng. Nabi Ismail nanti keturunannya melahirkan Islam. Nabi Ishak mengajarkan Yahudi. Nabi mana yang mengajarkan Kristen? Oh, Nabi mana yang mengajarkan Kristen? Oke. Ketika Anda bertanya demikian, ya, tentu kata Kristen itu kan pengikut Kristus, kan begitu. Siapa itu Kristus? Ya, Kristus itu kan orang yang diurapi. Siapakah dia yang diurapi itu? Tentu Daud diurapi oleh Nathan kalau nggak salah, ya, atau siapalah, ya. Nabi mana yang mengajarkan Kristen? Mencerdaskan, kamu sih sama menjawab aja, bilang aja Paulus. Apa nih? Kalau tidak ada Paulus, wujud dari Kristen tidak akan pernah ada. Apa sih kamu? Jangan bodoh-bodohi orang di sini. Kamu harus jujur. Iyalah, kalau tidak ada Paulus, ya iyalah. Terus? Oke, berarti Nabi Paulus yang mengajarkan Kristen. Bro Jumat, dengar dulu. Ya. Terus sekarang Paulus ada apa enggak nih? Kalau tidak ada Paulus katanya. Realitasnya Paulus ada apa enggak? Sekarang di dalam kitab suci orang Kristen, Yordan, ada apa enggak Paulus? Paulus itu benar orang itu propaganda pengarang Lukas di Kisah Para Rasul. Dengar dulu. Paulus itu dibenarkan di kitab propaganda pengarang si Lukas, diberi nama Kitab Para Rasul. Sedangkan Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bagaimana mungkin dia menyatakan dia adalah Rasul Allah? Sedangkan Yesus adalah Rasul Allah. Di dalam kitab suci orang Kristen. Ada. B, tidak ada. Ada tidak Paulus? Ada. Nah, kenapa Anda mengatakan kalau tidak ada Paulus? Itu kan kalau. Anda bego sekali, aduh. Pukul jidat dulu. Yang sudah ada, yang tidak ada. Jadi kesimpulannya, kamu tinggal menjawab bahwa Paulus adalah penyesat jemaat dan dia bangga dengan itu. Iya. Jadi Paulus adalah pendiri agama Kristen. Ya, kalau memang contohnya kalau memang Paulus pendiri agama Kristen, ya lalu memangnya kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa, kita cuma butuh pengakuan jujur aja. Pertanyaannya, kalau saya ikut, tunggu, pertanyaan kamu ikut Yesus atau Paulus? Pemikiran Anda, memangnya kenapa?
Kalau Memangnya Paulus meninggalkan kenapa? agama Kristen, Paulus rasul palsu. Paulus rasul palsu. Dia penyesat jemaat dan dia bangga dengan itu. Buktinya Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya adalah dia mengutuk perjanjian lama kami Buktinya dan saya percaya, mengatakan bahwa hukum Musa tidak. Dengar dulu. Dia Ini saya mengatakan kalau percaya hukum kepada Musa Paulus. ya dosanya tidak setaranya lagi. Bagaimana dia bisa mengatakan itu sedangkan dia memakai perjanjian lama kami dan dia mengatakan bahwa hukum Musa tidak berlaku lagi. Hah? Hukum Si Musa botak tidak itu, dengar dulu, si botak itu mengatakan seperti itu dalam kitabmu. Dia sudah membuat kami sakit hati. botak ya? Iya. Oh, begitu, botak ya. Botak ya. Botak. Lalu apa cerminan hidup Anda sekarang ya? Ketika Anda mengatakan Paulus itu rasul palsu, lalu kelebihan Anda dengan saya itu apa sekarang? Coba Anda terangkan. Apa kelebihan Anda? Apakah Anda bisa terbang? Apa bagaimana? Tidak, karena saya hanyalah manusia biasa. Makanya jangan mengatakan palsu yang asli. Yang asli katakan asli, yang palsu katakan palsu. Ya, Di dalam memang iman palsu. Kristenan itu tidak ada yang namanya percaya kepada hal-hal yang palsu. Begitu loh. Anda jangan Dan kamu memakai, percaya dengan hal-hal yang palsu. serigala itu tapi berbulu-bulu domba gitu loh. Nah, itu Paulus. Itu Paulus. Kalau yang asli parah katakan ini, parah ini. asli, yang palsu katakan palsu ya. Yang ada katakan ada, yang tidak ada andai saja, nggak ada. Ya udah ada pun jelas-jelas kau andai-andai saja, itu derita Anda ya. Yang menyamar menjadi Yahudi atau non Yahudi. Menyamar jadi domba, ternyata serigala, kan begitu. Domba itu kan Bani Israel, Bani Yakub. Nah, sekarang yang menyamar menjadi Bani Israel atau non Bani Israel. Yang mana yang benar? Oke, yang mana nyamar jadi Bani Israel non Bani Israel ya. Kata menyamar itu ya, itu Malah menjelaskan. sebagai pencuri ya, menyamar sebagai tamu begitu ya, padahal menengok-nengok aja dulu. Nanti curinya kapan tahulah gitu kan, nyamar dulu. Apa sih kalian, bagaimana mencerdaskan, bagaimana bisa kalian tidak mengenal dengan Paulus sendiri? Kalian harus mengenal latar belakangnya. Paulus itu berasal dari Tarsus atau dari Turki, dan bapaknya itu asli bangsa Yahudi dan ibunya adalah kepercayaannya dari Yunani. Dari mana? Dan Paulus itu punya dua kepercayaan, Yahudi dan Helisme. Makanya Paulus adalah anak yang kurang ajar. Apa sih kamu tidak tahu? 14 surat yang ditulis Paulus tidak ada proposalnya dari Yesus. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Berarti Mas, kita keluarga, kakek kita sama kakek-kakek. Kamu jangan putar-putar di sini. Kan sila-sila Bapaknya Paulus itu dari Yahudi. Paulus itu pernah gagal menyembah matahari, dan targetnya apa? Targetnya Paulus adalah orang non Yahudi dan yang tidak memakan babi. Itu targetnya. Karena apa? Dia pernah gagal menyembah matahari. Begitu Dan ya. saya akui Paulus berhasil. Skenario-nya adalah berhasil 100% menyesatkan jemaat. Jadi kayak mana pada saat itu? Bagaimana itu? Gimana apa? Kalian harus belajar latar belakangnya si Paulus. Dia siapa? Anak yang durhaka, membantah bangsa bapaknya. Lalu? Makanya disebut serigala berbulu domba. Anda lebih baik dari Paulus? Saya lebih baik. Lebih baik. Iya, saya lebih baik karena apa? Mana? Yang Anda dapat. Kami hidup semata-mata karena siapa? Kami hidup semata-mata karena itu punya Allah, ya. Mana Adonai kita Taurat? Mana? Apa sih? Kamu jangan putar-putar di sini. Yang dituliskan oleh Anda. Tulis apa? Anda rasul? Kenapa? Anda rasul? Yang pertanyaan saya di sini, saya bingung. Kami duluan, kenapa kalian yang menyembah manusia? Sedangkan kami diajarkan Musa, kami tidak pernah menyembah manusia. Apakah Musa kami menyembah Yesus? Paulus itu kan rasul. Apakah Anda rasul juga? Paulus bukan rasul. Bagaimana dia bisa menyatakan dia Paulus bukan rasul. Katakan Paulus bukan rasul. Apakah Anda rasul? Tidak, saya manusia biasa. Ya sama dong.
Kamu tunjukkan mukjizat, mencerdaskan, kamu tunjukkan Ukuran satu dari mana mukjizat. yang Anda mengatakan Kamu bahwa tunjukkan satu, kamu lebih bagus dari Paulus? Paulus bisa menulis apa kitab suci yang dikarunia oleh Roh Kudus. Anda menulis kitab apa? Roh Kudus apa? Sedangkan Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kurang lebih 30 tahun Yesus diangkat ke langit. Dia menulis 14 surat palsu yang tidak ada aproposalnya dari Yesus. Kamu harus tahu itu. Mana Kamu kitab tidak Anda belajar atau pura-pura? yang diwahyukan dari Allah Anda itu mana? Tunjukkan kepada Diwahyukan saya. apa? Tapi Anda lebih bagus dari Paulus katanya. Mana kitabnya? Ini loh. Iya. Nulis-nulis catatan karena belanjaan nggak di ketuhanan rumah? kami Itu jelas. kasih itu. Ketuhanan kami jelas. Yang bilang Tidak tidak seperti jelas. Anda yang datang-datang dan menyembah manusia dan memakai juga isi kandungan Taurat kami dan menyembah manusia. Tidak ternodai itu kitab kami. Iya. Hah? Ya apa? Makanya saya di sini naik, saya hanya bilang pada Anda, jujur saya tidak suka berdiskusi seperti ini membahas teman saya. Tapi di sini saya hanya melarang kalian ingat, Oten yang menonton 61 kali ini yang menonton ingat Oten ya. Saya hanya kasih tahu pada kalian, jangan membawa-bawa perjanjian lama untuk membenarkan Yesus kalian di dalam Injil karena kami tidak mengenal Yesus kalian. Titik. Perjanjian lama untuk membenarkan Yesus kalian. Berarti dari tadi kamu bohong ya, sekarang baru jujur ya? Jujurnya sedikit daripada bohongnya. Katanya jujur katanya. Dari tadi bohong dia. Boleh dikatakan kalau 1% itu jujur, 99 itu bohong, berarti bohong semua, itu bodong kata-katanya ya. Sejatinya firman Allah itu tak terbatas oleh makhluk itu sendiri. Dia mau firmankan kepada siapa, itu hak dia, itu hak kami. Gurunda, aku masuk ya. Ya silakan deh, silakan. Jadi gini loh, mencerdaskan. Ya lu boleh ngomong apa aja tentang Tuhan tuh lu boleh, tapi jangan difitnah. Fitnah lagi. Iyalah, misalnya contoh apa tadi yang lu bilang itu, bahwa Tuhan itu dan sifatnya itu satu, terus sifatnya juga bisa mikir. Ini kan Mas, Anda itu jangan sekonyong-konyong ngomong di sini nggak jelas. Ya, kapan itu, tadi katanya sifatnya ini bisa mikir, enggak ya? Nggak bisa mikir sifatnya. Mikir apa sekarang? Mikir secara apa? Itu yang Firman tiba-tiba punya inisiatif turun ke bumi mengambil daging manusia, itu inisiatif dia bukan? Inisiatif siapa? Inisiatifnya si Firman. Oh, kamu membahas hilang ya. Nah, itu apa? Inisiatifnya siapa itu? Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama Allah, dan Firman itu adalah Allah ya. Itu Yohanes 1. Yang ngomong itu siapa? Roh Kudus yang ngomong itu. Atau kehendak Allah itu sendiri, atau yang diaktualisasikan melalui Firman-Nya. Firman-nya itu adalah kekal bersama dia ya, yang diaktualisasi. Jadi Firman ini cangkangnya kehendak. Berfirman ya. Yang punya tandukan kamu, punya cangkangnya apa enggak ya? Loh, tadi katanya kehendak Allah yang apa tadi? Yang menjadi Firman itu. Terus? Nah, itu artinya Firman ini adalah kulit dari kehendaknya Allah gitu, atau gimana? Kehendak Allah sama Firman Allah beda apa enggak? Ya beda, kalau di kami kehendak Allah itu irodat, kalau Firman itu kalam, kalau di kami beda dia. Tadi kata si Zuma katanya sasi Gurunda suntangan lu. Katanya tadi firman Allah itu adalah perkataan Allah. Kamu beda lagi kata kamu. Lalu yang beda, kalau firman itu adalah sifat Allah yang nanti memproduksi perkataan gitu loh. Pelin-pelan kami. Lo kok gue baru ketemu kita? Kapan gue salah ngomongnya? Barusan Anda menjelaskan kalam Allah kata Anda. Sekarang lagi sifat Allah kata Anda. Loh, kalau sifat itu ya sifat, kalam ya kalam, irodat ya irodat. Tadi kan lu pertama bertanyaannya soal kehendak. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul kata baru namanya sifat gitu? Bisa ini nggak? Bisa konsisten nggak? Ambil itu yang digoreng tak habis sedikit. Kalam Allah ya. Sifat Allah. Ya. Kalau di kalian kalam itu orang atau sifat? Kalam itu. Kalau di kalian. Oi. Kalam Allah, apakah kalam Allah itu diciptakan oleh Allah? Kalam itu sifat, melekat.
Apakah diciptakan? Enggak, goiru makhluk dia, bukan diciptakan. Berarti seperti mengatakan bahwasanya ya kekal bersama Allah ya. Kalau malah. Iya. Sifatnya kan banyak Allah ini nih, selain berkata, melihat juga, mendengar juga. Cuma satu ya. Oh, katanya tunggal, sekarang banyak. Oh ya, Loh, silakan. berarti kalau Tuhan dalam Kristen buta dia, nggak melihat, nggak mendengar. Banyak katanya ya. Ingat, banyaknya berapa ini Mas? Ya sifatnya banyak. Kita lihat aja di Asmaul Husna itu. Sifatnya banyak. Ya iya, itu sifat banyak. Oh. Tuhan kami mempunyai sifat maha melihat. Tuhan kami mempunyai sifat maha mendengar. Banyak ya. Kalau Kristen Tuhannya sifatnya satu aja, cuma berkata doang. Dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Itu nanti, itu bisa saya pertanggungjawabkan. Aku tahu, tunggu, aku masuk orang. Sifat Allah itu banyak. Ya, bukan misi bunuh diri. Sisi lemah dari Allah Oke, itu ya yang bukan lemah. 20 sifat Allah ya, bukan ya. Jadi Sifat Allah itu kelemahan- Iya. Mas, Lah, ya. kamu ngaku ya sifatnya cuma satu ya, cuma bisa ngomong doang ya. Tuhan Anda cuma bisa ngomong Suaramu doang. mendem, Jul. Suaramu mendem, Jul. Ya, mencerdaskan bangsa, Tuhan Anda hanya bisa ngomong doang. Oke. Dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Oke, Mungkin Mas. ini sifat kasih juga minjem ke orang lain kali ini. Parah loh ya. Oh, Oke Mas, lu- kata Anda apa? tadi sifat Allah banyak ya. Ya. Saya minta satu truk aja Mas. Apa? Sini, satu truknya. Coba Anda jelaskan. Kan banyak tadi, nggak tahu banyaknya kan. Saya minta satu Asmaul truk. Husna, Asmaul Husna. Itu lihat di situ Asmaul Husna. Nih, sifat-sifat Allah ya. Tunggu. Sifat-sifat Allah ini gua bacain nih, sifat-sifat Allah nih. Ini kalau di Kristen harus jadi manusia semua nih. Jadi kalau turun 99 orang tuh dar. Oh, 99 saya tahu. Oh. Nah, ini sifat-sifat Allah nih. Kenapa Ada nggak 100 Mas? Kok Apa kok tuh? cuma 99? Kenapa nggak 100 aja? Kenapa? Kalau kalau itu kan udah ketetapan Allah. Masa kita mau masa kita mau protes kan gitu. Nggak 1000. Nah, ini sifat-sifat Allah, Maha melihat, Maha mendengar, Maha bijaksana, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha menguasai, Maha memiliki. Apakah? Nah, ini kan kalau kita bandingin sama Tuhan Kristen sifatnya cuma satu, hanya Maha berfirman tok. Apakah kalam Allah sama sifat Allah itu sama? Ya bagian dari sifat. Kalam apanya yang bagian dari sifat? Kalam ini bagian dari sifat. Kalam itu bicara bahasa Indonesianya. Oh, kalam itu bicara bahasa Indonesia. Iya. Dari bicara terproduksilah kalimah. Kalimah itu kata. Itulah kenapa dalam Biblos Arabik Yesus itu al-kalimah bukan al-kalam. Nanti saya itu pertanggungjawabkan itu. Enggak. Ya. Yang penting kita sudah mengakui Tuhan dalam Islam mempunyai banyak sifat. Tuhan dalam Kristen sifatnya cuma satu tok. Lanjut. Ya, kalam Allah Ya. sama sifat Allah itu berbeda. Di dalam kalam itu sifat. Oh, Bicara itu sifat. berarti kalam Allah adalah sifat Allah. Iyalah. Atau sifat Allah adalah kalam Allah. Enggak usah utak-atik udah gua iyain udah. Lalu Allahnya di mana? Ya Allah yang memiliki sifat tersebut. Kalamnya? Kalamnya melekat pada zatnya. Udah res. Berarti Mantap ya. Diskusi. Udah. Berarti tiga ya jawabannya ya. Nah, itu kayak gitu loh menjawab tuh. Bisa nggak kayak gitu menjawabnya? Berarti tiga Izin ya. para. Tiga Ya, ya. silakan. Oh enggak dong. Ada maha melihat. Ada Kalau maha maha- mendengar. Ini mau dikemanain? Bukan kalam Allah, sifat Res ini Allah. anak berobat jalan, nggak usah dijelaskan. Oh ini anak berubah ini. jalan nih. Otaknya kecakar kucing Jangan ini. dalam-dalam, Iya. Res. Nanti betuk dia. Gantian aja. Iya. Anak berobat. Ya Yordan, Iya, silakan begini. Yordan. Ini anak berobat jalan kok. Iya begini. Host ini tidak pintar, turunkan jamaatnya, naikkan pendetaannya. Nggak berani naik di sini, Bang Jordan. Ini tidak Yang- pintar. yang Seperti berani naik berbicara cuma dengan yang berobat batu, jalan aja tidak di sini. Ini masuk aja, akal. Mas Yordan, Anda kan ini bukan Yahudi atau Israel rohani ya. Kan banyak Yahudi rohani tuh. Ah, Bagaimana sih perasaan Anda itu sebagai Yudaisme itu, kitab Anda itu diacak-acak oleh orang tidak waras ini untuk menubuatkan Tuhannya gitu. Perasaan Anda gimana? sakit hati kami, sakit hati. Makanya kami tidak menyukai mereka. Bahkan lihat mereka saja kami tidak suka. Gitu ya.
Yordan, aku mau nanya juga, kalau di Yahudi itu Tuhannya tuh huruf-huruf gitu nggak, abjad-abjad perkataan gitu? Kenapa? Tidak, Kalau tidak. enggak ya, enggak. Oh iya. Ya kalau di Kristen soalnya kan Nah, Tuhannya itu begini. firman dia. Iya. Jadi huruf-huruf Pertanyaan dia. kedua nih. Saya- A, B, C, D sampai Z dia. Pertanyaan Bentar. kedua, Bro saya Yordan. selalu mendengar bahwa orang Kristen ini menyatakan bahwa Tuhan saya sama dengan mereka. Kalian gila atau bego sebenarnya? Bukan, Tuhan kamu itu dijadikan sumber menjadi Tuhan dia menjadi manusia gitu loh. Iya, mereka itu gila, dan saya pernah menemukan di room-room seperti ini berdiskusi, mereka menggambarkan Tuhan kami iblis. Apa tidak gila kalian, Kristen? Kalian menggambar Tuhan kami iblis yang mengendong bayi itu. Saya pernah lihat dan saya sakit hati dengan itu. Ya mungkin iblis benaran kali. Kamu jangan sakit hati lah. Kalau tidak usah sakit hati. Ya kalau tidak merasakan nggak perlu ada sakit hati di situ. Tidak, karena kalian menggambarkan Allah kami dan Berarti kan tidak, kalian. Nah, Begini, mencerdaskan. Begini, kalian sudah menggambar begitu, baru kalian menulis dengan huruf-huruf besar bahwa itu Tuhan orang Yahudi. Kamu gila atau apa sebenarnya? Orang-orang Kristen ini pendapatnya berbeda-beda semua. Lah, ya jikalau Anda merasa ya itu derita Anda, ya saya mau bilang apa? Intinya itu mencerdas, lu jangan colong kitab orang lu pakai-pakai. Gak ada ah. Kapan saya menyolong kitab orang? Nah, itu perjanjian lama lu jadiin satu sama bukumu. Itu firman Allah, bukan kitab orang. Bukan seperti itu, Kitab perjanjian barumu, kitab Kamu mau perjanjian menentang Allah? Dengar dulu. Diciptakan oleh Allah, termasuk Itu yang clipping perjanjian baru sama perjanjian lama, emang Allah itu yang clipping. Jangan nangis, jangan nangis. Kau ini mencerdaskan, malam ini ketangkap bahasa yang punya kitab. bukan kitab orang, itu adalah firman Allah, bukan kitab Firman orang. Allah yang mana? Untuk siapa? Firman Allah itu untuk siapa? Ya untuk saya dong sama kamu. Ini lu kiper untuk dia katanya. Ya untuk gue sama kamu. Itu untuk Bani Israel. Ya mungkin juga bisa. Mungkin juga. Bisa jadi kan? Mencerdaskan begini, mencerdaskan. Sepengetahuan saya, yang namanya diutus kepada kaum Bani Israel yang asli itu hanya di dalam kaum Bani Israel, tidak untuk di luar dari kaum Bani Israel. Tidak untuk di luar, dan kami saja orang Yahudi, kalau bukan darah asli bangsa Yahudi tidak bisa masuk ke Saya Yahudi udah jadi atau bagian mengikuti kami dari Yahudi. Israel nih. Apa Bapak sih saya kamu ngomong? keturunan orang Israel juga tuh. Kalau nggak percaya silakan. Kamu harus bedakan Israel dengan Yahudi asli, karena kami bangsa bukan negara. Ya ayah saya Hilang. Kenapa dihilangkan? Oh, katanya ininya otaknya cacat. Ya udah naikin lagi. Mana Siapa yang kick tadi? Belum ada otan yang lain loh di bawah lo. Taruh. Mana, kasihan dihilangkan dia. Oh, ini Ganti namanya, bukan mencerdaskan tapi mencemarkan. Mengkucilkan. Ini udah naik nih limbah pabrik. Jangan dikit dulu, nggak ada otan lain. Iya jangan. suka kaki kalian aja lah, kaki aja nih. Bang Zuma masuk, Bang Zuma. Ngantuk ini. Udah, aku udah capek tadi. Ngantuk ini loh, ya. Bang Yuma kena prank tadi. Bang Yuma kena prank. Yesus mengatakan aku dan Bapa dua kehendak. Dia mengatakan Yesus dan Bapa satu kehendak. Harusnya mencemarkan ini yang disembah oleh Oten, jangan Yesus. Yang jadi pertanyaannya di sini apa sekarang? Kita ayo diskusi lah, kita yang bagus. Jangan main kayak tadi. Ya sudah. Diskusi yang berdata ya Bang ya. Ntar dulu. Anda berdua jawab pertanyaanku, Yordan sama mencerdaskan. Ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan pertama. Anda berdua cerdas cermat. Penonton kasih penilaian. Ya. Pertanyaan pertama. Berapakah jumlah Tuhan? A 1B 2. Mencerdaskan. Satu. Ya, satu. Baik. Kalau satu Tuhan, siapa nama Tuhan yang disembah itu? Mencerdaskan. Tuhan saya Yesus Kristus. Yordan. Adonai Elohim, Adonai Ahad. Mantap. Oke. Apakah Tuhan itu pernah menjadi makhluk? Mencerdaskan.
firman Tuhan itu yang menjadi makhluk? Ini mulai ini yang Yordan. Kan memang iya. Ya udah. Pernah jadi makhluk itu Tuhanmu apa tidak? Firman Tidak Allah pernah menjadi pernah. makhluk, ya. Pernah menjadi api, pernah menjadi suara, Oke. pernah menjadi apalah gitu. Mas Yordan pernah atau tidak? Tidak pernah. Ya Musa itu lihat apa Lo itu? diam dulu, lo Tidak diam dulu. pernah. Ini Bahkan, pertanyaan selanjutnya. mencerdaskan. Bahkan Lihat, akal kami pun tidak akan mencapai ke Oke, iya. Kami dibatasi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak Tuhan itu berhenti menjadi berhenti menjadi Tuhan satu detik? Tidak pernah kekal selama-lamanya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, biar dinilai oleh ini nih. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Siapakah nama Tuhan para nabi itu? Mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir. Siapakah nama Tuhan para nabi itu? Sang Firman itu Adonai. Nama itu. Mbak Yordan? Siapa itu? Yang berfirman, ya, yang berkuasa, yang berfirman kepada. Kenapa lo jadi ribet sih? Cuman minta satu nama, ulang dulu. Jangan ribet. Siapakah nama Tuhan para nabi itu? Yuk, mencerdaskan. Adonai. Siapa? Sang Firman, Bapa itu sendiri. Oke. Mas Yordan? Elohim dalam bahasa Arab Allah. Masya Allah. Sekarang penonton kasih penilaian mencerdaskan dan Yordan. Ya pasti banyak lah dari anggota Anda di sini. Jelas kalah lah. Kenapa lu apatis? Jangan dulu, belum ada penilaian. Tunggu dulu skornya. Bang Andi, Iya. nama Tuhannya dia Yesus. Nama Tuhan daripada Bang Para nabi. Yordan, siapa tadi? Adonai Sang Elohim, Firman, Adonai itu Ahad, Bapa. kan gitu. Nah, beda. Nah, coba pertanyaannya, pernah enggak Tuhan itu menjadi mayat? Oh iya juga. Ya. Dicemarkan. Oke, ya. Hakikat Tuhan itu tidak pernah menjadi mayat, ya. Dari kita. Cobalah lihat. Yesus itu pernah menjadi mayat. Hakikat Yesus tadi kan beda-beda dengan Ya. Allah itu. Oke, Dua begini kehendak. saja, Mas. Kita diskusi yang santun di sini, ya. Ya, santun lah gitu aja terus. Dari tadi itu aja terus. Percuma santun kalau cuma membodoh-bodohi. Percuma santun kalau isinya cuma tipuan. Percuma. Bukan Kamu adu. mengatakan Tuhanmu tidak pernah menjadi mayat. Nama Tuhanmu Yesus. Apakah Tuhan pernah menjadi mayat? Tidak Apakah pernah. Anda tahu Tuhan Apakah itu Yesus apa? pernah menjadi mayat? Pernah. Tuhan penguasa atau tidak? Janganlah berpikir. Nama Tuhanmu Yesus. Pernahkah Nanti yang Tuhan itu itu Anda menjadi sendiri, mayat? bukan saya. Tidak pernah. Pernah tidak Yesus menjadi mayat? Pernah. Nama Tuhanmu Yesus. Pernahkah Tuhan menjadi mayat? Tidak pernah. Pernahkah Yesus menjadi mayat? Pernah. Pernahkah Tuhanmu menjadi mayat? Tidak pernah. Nama Tuhanmu Yesus. Pernahkah Yesus menjadi mayat? Tidak pernah. Itu Pernahkah kan Tuhan anak- menjadi mayat? Itu kan anak-anak yang Tidak pernah. belum tahu. Pernahkah Yesus menjadi mayat? Pernah. Apa sih ini? Itu namanya gepeng, bocor halus. Bang Yuma kayaknya malam ini bahagia banget ya. Ya, memang itu menghibur diri ketika dia Bukan menghibur diri, terhibur kita. Coba tanya 3 pertanyaan itu Bang Andi. Apa jawaban coba? Iya coba. Nama Tuhanmu? Coba tanya sekarang. Anda percaya Tritunggal? Pasti jawabnya Ntar iya. dulu mencerdaskan. Ntar dulu. Nah, dengerin dulu. Nama Tuhan. Siapa Nama dulu Tuhan, dong yang kamu dengerin. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Iya. Pernahkah Yesus menjadi mayat? Kemanusiaan Yesus pernah. Apakah Tuhanmu pernah jadi mayat? Tidak. Siapakah yang menjadi mayat? Kemanusiaan Yesus. Jadi yang menjadi mayat bukan Tuhan? Kemanusiaannya. Bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Tuhan sejatinya sejak kekal sampai kekal selama-lamanya. Jadi Tuhanmu pernah mati? Ya, Tuhan itu bersifat ilahi, bersifat kekal, bukan bersifat makhluk. Hakikat keilahian Yesus itu Tuhan. Yaitu Sang Firman Bapa itu sendiri. Firman Bapa kan kekal bersama Bapa. Lukas 24 ayat 3 itu kok Tuhan jadi mayat ya? Coba dibaca Ya, Pepe. Tuhan di sini kan gelar ya, gelar dari Firman Allah yang Mulai menjadi muter manusia. lagi, kembali lagi. Iya kan? Gelar apa? Mencerdaskan gelar apa? Tidak perlu Tuhan mendapat gelar.
Tidak perlu Tuhan mendapat gelar. Lalu Allah Gelar itu apa? siapa? Tuhan mana? Allah Tuhan itu mana? siapa? Tuhan manusia itu. Perbedaan Allah Tuhan sama manusia. Tuhan apa? Oh, enggak. Kamu jawab jujur Jordan. aja. Tuhan Jordan. Tuhan Allah atau Tuhan Yesus itu, jangan putar-putar. Oke. Tuhan dan Allah itu bedanya apa, Yordan? Tuhan dan Allah. Yordan? Tuhan boleh banyak, tapi Allah hanya satu. Wah, ini jawaban cerdas. Tepuk tangan. Tuhan boleh banyak. Allah satu. Ya. Itu jawaban cerdas. Tuhan apa Tuhan? Kalau Tuhan itu satu. mulai lagi. Tahu malah mulai Ya, lagi. penguasa dunia itu, alam semesta itu satu. Tidak dua, apalagi tiga, apalagi empat. Nah, siapa apalagi dia? Apalagi Siapa yang satu itu? 99, ya. Penguasa Tuhan alam semesta itu siapa? adalah penguasa atas alam semesta. Iya, siapa dia? Ilah-ilah yang lain banyak, sesembahan yang lain banyak. Yang satu itu siapa? Ditanya kok. Ya, Dewa Dewi itu ya banyak ilah-ilah itu yang disembah Lah, ya. ilaha illallah, bener pasti. Yang satu itu siapa? Yang satu itu siapa? Ditanya kamu. Dan bumi ya, penguasa halik langit dan bumi adalah Kamu ditanya yang satu itu siapa? yang satu itu adalah ya keberadaan dari Tuhan. Ikuti aja. Bapak itu siapa? Ya, Bapak itu adalah sang Ditanya firman. apa? Jawabnya apa? Hakikat keilahian daripada Mencerdaskan begini mencerdaskan. Kalau mau Ini bukan menjawab, mencerdaskan, tapi membodohkan ini. ya, ya begini, mencret kamu dengar, mencret kamu dengar dulu, mencret begini, kamu tinggal jawab aja seperti ini. Ini sangat pintar kalau kamu menjawab begini. Tuhan saya adalah Tuhannya Yesus. Nah, itu Tuhan benar saya tuh. adalah Tuhannya Yesus. Begitu. Anda mengetahui Tuhan itu dari mana? Iya. Dari Musa kami yang mengajarkan Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa menjelma menjadi manusia. Anda percaya Musa apa percaya firman Allah yang disampaikan oleh Musa? Percaya Musa? Iya, saya percaya kan dia mengajarkan. Percaya Begini Musa mencerdaskan. sebagai? Oke, begini mencret kamu dengar. Apakah yang dibawa Musa itu firman Musa atau firman ilahi? Mencret, kalau tidak ada utusan, kalau tidak ada Musa, bagaimana manusia seperti kami percaya kepada Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata batin kami? Kalau kamu dari dengar tadi, dulu. Musa itu jelas adanya ada, Musa itu ada. Kenapa Dengar kamu dulu, bilang kamu kalau dengar dulu begini. Bagaimana Kalau tidak ada Musa, bagaimana aduh, kami jangan manusia kata-kata biasa? lah. Cerdaskan, dengerin dulu orang bicara. Mencret, kamu dengar dulu begini. Bagaimana kami manusia biasa tanpa adanya Musa kami tidak akan bisa sampai ke Allah. Karena apa? Karena apa? Karena bagaimana bisa meyakinkan kami Tuhan yang tidak bisa dilihat? Bagaimana bisa meyakinkan kami Tuhan tidak bisa dilihat? Itulah melalui Musa jalan kebenaran untuk mencapai ke Allah. Karena Musa meyakinkan kepada kami bahwa Tuhan hanyalah Allah. Adonai Elohim Adonai Ahad. Dalam bahasa Arabnya Allah. Oke, Apa yang kita kamu tanya katakan dari dulu. tadi mencret di sini? Kamu basa-basi tidak jelas. Cukup. Kita tanya dulu mencerdaskan ya. Mencerdaskan. Yesus itu manusia ya, bro? Yesus itu manusia ya? Buka mic-nya. Nangis dia, nangis. Gara-gara lu sih Yordan, nangis anak orang. Kasihan kan, nangis kan? Nangis kan? Kalau Yahudi dan Islam nggak pernah debat ketuhanan, orang sama. Ya memang tidak ada tertarik orang Yahudi, memang itu boleh dibilang begini, hal-hal bukan begitu. Boleh Bukan dibilang begitu. hal-hal yang Bukan abal-abal begitu, yang Musa. kurang menggigit. Nggak boleh gitu, abal-abal nggak boleh kau asal Mencret, ngomong begini, karena Ya, kenapa kami makanya tidak pernah jangan saling ulti kepada mengklaim di orang sini. Islam? Mencret, kenapa kami Kita tidak adu pernah ulti kepada argumentasi, orang bukan Islam? saling mengklaim. Karena orang Islam patuhi hukum Orang Taurat, idiot hukum Musa bisa kami. mengklaim aja. Kamu dengar dengerin dulu, mencerdaskan. orang Islam mematuhi hukum Musa, hukum. Mencerdaskan, dengerin dulu. Yesus itu manusia ya, mencerdaskan ya. Yesus adalah nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Oke, manusianya Yesus itu bertuhan nggak?
kemanusiaan Yesus itu diciptakan dari roh Allah itu sendiri. Bertuhan enggak ditanya kok. Manusianya Yesus itu bertuhan atau tidak? Kemanusiaan Yesus itu bersumber dari... Ditanya apa? Jawabnya apa? Aduh, bener-bener. Wah, Dek. Ya biar cerdas gitu loh. Atau gini aja, waktu Yesus itu berdoa, waktu dia jadi manusia, dia berdoa kepada siapa? Kemanusiaan Sang Firman ya mengajarkan ya, mempraktekkan ya, mengaktualisasikan tujuan dari hakikat ilahi itu yang adalah firman Allah itu ya. Prakteknya itu melalui kemanusiaannya kan Ya. Kemanusiaan Yesus bertuhan nggak? untuk diserahkan nyawanya. Nyawa siapa yang diserahkan? Ya nyawa dari kemanusiaan Yesus Kristus. Diserahkan kepada siapa? Menyerahkan nyawanya di tiang salib. Nyawanya diserahkan kepada siapa? Untuk menyerahkan nyawanya di tiang salib. Iya, diserahkan kepada siapa? Diserahkan untuk nyawanya di tiang salib. Iya, nyawa Yesus diserahkan kepada siapa? Anda tahu itu. Ke tiang salib katanya Bang Andi. Oh, nyawanya diserahkan ke tiang salib. Untuk di salib. Ya, betul. Untuk mati di tiang salib gitulah. Oh, jadi nyawa Yesus disimpan di salib gitu ya? Dari kemanusiaan Sang Firman datang untuk menyerahkan nyawanya di tiang salib. Jadi tiang salib menyimpan nyawa Yesus. Ada yang menyalibkan dia. Masa gitu bego amat. Jadi pindah ke tiang salib gitu kan? Ya, ada yang menyalib dia lah. Anda ini seperti anak tekan. Benar. Itu ya Tuhanmu tiga. Saya cerdaskan. Dengerin dulu. Kelereng di sini. Ini kalian tuh kelereng-kelereng saya. Iya. Tuhanmu itu waktu dikubur 3 hari tuh ngapain aja? Tuhan itu adalah hakikatnya ilahi. Ya, ketika gelar Sang Firman itu Ditanya apa jawab apa? gelarnya itu lahir. Ini botol nih, sebelah gue nih botol ini ada nih botol nih. Gue lempar pot sama berikut ini ya nih. Mencerdaskan, itu Yesus waktu dikubur 3 hari aktivitasnya apa? Aktivitasnya kemanusiaannya apa aktivitas hakikat keilahiannya? Iya, terserah lu, dua-duanya. Aktivitas dari tubuh kemanusiaannya itu adalah ya untuk agar supaya apa yang dikehendaki oleh hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri ya, di mana dia dikubur di dalam tanah, di dalam kubur, di dalam batu ya, gua batu itu selama 3 hari 3 malam itu untuk ya, untuk melakukan penyelamatan ya manusia dari belenggu dosa tadi kan begitu ya, untuk mengganti. Apa yang dilakukan di dalam kubur 3 hari? Apa yang dia lakukan oleh Yesus? Ya, kemanusiaan Yesus ya, kemanusiaan Yesus ya, itu dia roh kemanusiaannya itu kembali kepada hakikatnya yang sebagai roh ilahi begitu ya, firman Allah ya. Iya, mayat ini loh, mayat 3 hari ini ngapain? 3 hari dikubur ngapain? Diam aja kah? Atau lagi mancing ikan? Atau lagi ngapain? Mayatnya diam aja, Mas. Oh, mayatnya diam aja. Fisiknya. Ya diam aja ya. Fisiknya yang diam, akan tetapi hakikat keilahiannya masih dalam waktu bersamaan menyelimuti alam semesta, yaitu firman Allah yang kekal bersama Allah. Atau ribet sekali Tuhanmu ya, ribet sekali Tuhanmu. Bukan lagi ribet, tapi kucluk susah gitu. Jadi mayatnya diem aja. Terus ketuhanannya kemana? Kenapa? Ya, anaknya Maria sekarang ada di mana? Kembali kepada hakikat